Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandini Mahira, NIM saya 21122625. Saya duduk di kelas 1A Prodi PIAUD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Pancasila yang saya pelajari. Di slide pertama yaitu pembahasan tentang landasan pendidikan Pancasila, landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, landasan filosofis. Pengertian yang pertama yaitu landasan historis. Landasan historis yaitu bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang sejak zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia. Pada tahun itu bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka, mandiri, serta memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup bangsa. Yang kedua yaitu landasan kultural, yaitu setiap bangsa di dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara senantiasa memiliki suatu pandangan hidup bersifat hidup serta pegangan hidup agar tidak terombang-ambing dalam kancah pergaulan masyarakat internasional. Yang ketiga yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis perkuliahan pendidikan Pancasila di pendidikan tinggi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Hal ini mengandung makna bahwa secara material Pancasila merupakan sumber hukum pendidikan nasional. Yang keempat yaitu landasan filosofis. Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berdasarkan pada suatu kenyataan secara filosofis dan objektif bahwa Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara berdasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila yang secara filosofis merupakan filosofis bangsa Indonesia sebelum pendidikan negara. Pembahasan slide selanjutnya, slide kedua yaitu pembahasan Pancasila secara ilmiah. Pembahasan Pancasila termasuk filsafat Pancasila sebagai suatu kajian ilmiah yang merinci syarat-syarat ilmiah sebagai berikut: berobjek, bermetode, bersistem, dan bersifat universal. Yang pertama yaitu berobjek. Berobjek yaitu syarat pertama bagi suatu pengetahuan yang memenuhi syaratnya adalah bahwa semua ilmu pengetahuan itu harus memiliki objek, karena pembahasan Pancasila secara ilmiah harus memiliki objek. Yang kedua yaitu bermetode. Bermetode, setiap pengetahuan ilmiah harus memiliki metode, yaitu seperangkai cara atau asren pendekatan dalam rangka pembahasan Pancasila untuk mendapatkan suatu kebenaran yang bersifat objektif. Metode dalam pembahasan Pancasila sangat tergantung pada karakteristik objek, forma maupun objek material Pancasila. Yang ketiga yaitu bersistem. Suatu pengetahuan ilmiah harus merupakan suatu yang utuh bagian-bagian, dan pengetahuan ilmiah ini harus merupakan satu kesatuan antara bagian-bagian saling berhubungan, baik berupa hubungan interrelan saling hubungan maupun interdependensi saling ketergantungan. Pembahasan Pancasila secara ilmiah harus merupakan suatu kesatuan dan keutuhan, bahkan Pancasila itu sendiri dalam dirinya sendiri adalah merupakan satu kesatuan dan keutuhan majemuk tunggal. Yang keempat yaitu bersifat universal.
Kebenaran suatu pengetahuan ilmiah harus bersifat universal. Artinya, kebenaran tidak terbatas oleh waktu, ruang, keadaan, dan lainnya. Kondisi maupun jumlah tertentu dalam kaitannya dengan kajian Pancasila, hakikat ontologis nilai-nilai Pancasila adalah bersifat universal, atau dengan lain perkataan intisari, esensi atau makna yang terdalam dari sila-sila Pancasila pada hakikatnya dalam bersifat universal. Slide ketiga yaitu pembahasan tentang beberapa pengertian Pancasila meliputi lingkup. Pengertiannya sebagai berikut. Yang pertama, pengertian Pancasila secara etimologis, pengertian Pancasila secara historis, pengertian Pancasila secara terminologis. Kedudukan dan fungsi Pancasila bila mana kita kaji secara ilmiah memiliki pengertian yang luas, baik dalam kedudukannya sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara. Oleh karena itu, untuk memahami Pancasila secara kronologis, baik menyangkut rumusannya maupun peristilahannya, maka pengertian Pancasila tersebut meliputi lingkup yang tadi. Yang pertama yaitu Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sankesta yang terdiri dari dua suku kata. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Berarti Pancasila yang mempunyai 5 dasar. Yang kedua yaitu Pancasila secara historis. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Yang ketiga yaitu pengertian secara terminologi. Pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, perkataan Pancasila artinya 5 asas dasar digunakan oleh Presiden Soekarno untuk memberi nama pada 5 prinsip dasar negara Indonesia yang diusulkannya. Perkataan tersebut dibisikkan oleh temannya, seorang ahli bahasa yang duduk di samping Soekarno, yaitu Muhammad Yamin. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.